Nah, seperti ini informasinya ya. Parah ini Bang, kayak apa ini Bos sarannya? Dia kaget dimasukkan foto dan juga KTP-nya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini, hari pertama kita kerja, makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang efek ngeri buat pemula Galbe 2026 ternyata berimbas untuk pada senior-seniornya. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu, bagaimana efeknya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya dari teman-teman semuanya yang menginformasikan Mbak, pinjol ini udah ada di lapangannya daerah sini, Mbak pinjol ini sudah update. Nah, kita cari tahu dulu buat kalian yang ada di daerah ini, jangan kaget kalau tiba-tiba didatangin DC ya. Nah, seperti ini informasinya, FC Indosat sudah sampai Jogja. Kalau ada yang datang minta bayar pokoknya saja. Kalau sudah ada uang, jika belum ada uang jangan janjikan. Not FC-nya ramah, kuncinya jangan panik dan tenang. Lanjut lagi, solusiku sudah ada sampai Jawa Tengah, cuman dia datang ke rumah gak nagih, pura-pura jadi penyewa lahan, tapi gak lama ada SMS kalau titik lokasinya sudah ditemukan. Langsung saya jawab, oh ini mas yang datang tadi mau sewa lahannya, kenapa enggak masuk dan duduk, saya bilang gitu. Berarti fix solusiku dan juga Indosaku sudah sampai di Jawa Tengah ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi untuk wilayah Jawa Tengah saya informasikan sudah mulai banyak ya, mulai dari seperti Samir, kemudian lagi yang baru-baru ini solusiku, kemudian lagi Indosaku, dan beberapa pinjol-pinjol lain yang emang sudah masuk ke daerah Jawa Tengah. Jadi jangan kaget kalau udah masuk ke wilayah Jawa Tengah, apakah dia akan ke Jawa Timur ataupun ke Malang? Jawabannya iya. Biasanya ini akan sampai ke sana pihak ketiganya karena masih satu wilayah dan itu pun dapat mereka tempuh. Jadi buat kalian jangan kaget kalau didatengin seperti ini. Apalagi yang bertanya, Mbak Samir ada nggak di lapangan Jawa Tengah? Samir sendiri pun punya kantor di Jawa Tengah. Sudah banyak sekali saya informasikan dan pernah saya updatekan buat kalian. Jadi yang galbay ingat, setiap tahun dari tahun 2025, 2026 ataupun nanti 2027, selama pinjol ini masih ada, kita akan terus update karena pergerakannya pasti akan berubah-berubah terus. Mulai dari hari ini berbeda, besok berbeda, hari ini mungkin nggak ada di lapangan, mungkin besok udah kerjasama sama pihak ketiga yang mungkin menurunkan desi lapangannya lebih banyak. Gitu ya, jadi jangan lupa update terus setiap hari. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi buat kalian yang punya galbay, baik di legal ataupun ilegal, ingat, saya pun sudah pernah ingatkan sama kalian, efeknya di tahun 2026 ini pasti akan berbeda dengan 2025. Seperti informasi dari teman saya ini, kaget tiba-tiba dimasukkan dalam grup FB dan kaget tiba-tiba fotonya disebarluaskan di TikTok. Saya sudah pernah buatkan vlog ini, jadi ini bukan main-main yang harus kalian abaikan. Nah, seperti ini informasinya ya. Parah ini Bang, kayak apa ini Bos sarannya? Dia kaget dimasukkan foto dan juga KTP-nya di Facebook. Kaget dia juga dapat informasi penting, katanya hati-hati dengan orang ini, dia maling, dia penipu, dia telat lari dari bawah hutang, cukup kami yang jadi korbannya dari si maling ini. Dia mengaku dia ada galbay di beberapa aplikasi legal dan ilegal dan kaget sampai dimasukkan ke dalam grup di kotanya. Terus juga ada beberapa informasi, Kak, gimana cara ngatasi taruh postingan di TikTok, fotoku diupload di TikTok Kak, takut FYP. Nah, sekarang pinjol mainnya ke sosial media lebih banyak ya, kemarin-kemarin di Instagram, sekarang lebih banyak di TikTok ya, bukan 1-2 kali saya sudah buatkan vlog buat kalian, baik di TikTok dan Facebook. Sekarang lagi gencar-gencarnya DC nyebar data. Nah itu dia teman-teman ya. Nah kalau udah model seperti ini gimana Mbak? DM DC-nya, sampaikan sebar data sama juga dengan lunas, cari informasi tentang KUHP mengenai sebar data dan UU ITE, sampaikan ke DC. Nah kalian gak usah tanya lagi ini dari DC mana, yang penting kalian tahu ini galbanya di mana. Saya selalu sampaikan pinjol-pinjol apa saja yang selalu menyebar data keluar kondar, pinjol-pinjol apa saja yang agresif seperti ini, kalian langsung main tebak-tebak jinggo aja, langsung DM pinjolnya ataupun langsung email pinjolnya, sampaikan saya tahu ini dari DC kalian, artinya
artinya saya tidak akan bayar karena data saya sudah disebarluaskan. Ya baik itu di TikTok ataupun di Facebook lakukan. Karena ini sudah banyak sekali yang melakukan seperti ini, tapi masih banyak orang yang belum tahu cara melaporkannya dan belum tahu cara mengatasinya. Bahkan sampai ketakutan, Mbak gimana nih Mbak, udahlah aku gelo bentuk polbang aja lah, udahlah aku lapor polisi aja. Saya katakan itu percuma. Percuma kalau kalian tidak melakukan pelaporan, ataupun percuma juga kalau kalian terus-terus menanggapinya dan akhirnya stres sendiri, ujung-ujungnya jual barang ini itu, ujung-ujungnya harta benda juga habis, ujung-ujungnya pinjam lagi ke bank mana yang bisa dipinjam, dan terakhir kalian punya hutang menumpuk di belakang, sementara kemampuan dari hidup kalian tidak sebanding dengan hutang yang di belakang kalian. Jadi hati-hati sekali teman-teman semuanya. Ingat, lebih baik kalian berhenti, stop, abaikan semuanya. Masa bodoh dengan teroran, masa bodoh dengan keluar kondar, lama-kelamaan kita akan dicap sama pinjolnya manusia yang bebal. Ujung-ujungnya kita nggak akan masuk dalam daftar list mereka lagi, dan mereka akan cari lagi orang lain. Gitu caranya teman-teman ya. Sama halnya seperti efek-efek yang akan kalian terima ketika pemula galbay di tahun 2026 ini tidak paham untuk galbay. Ujung-ujungnya senior-senior galbay yang udah galbay beberapa tahun kena imbasnya. Nah, seperti inilah para pemula galbay yang memang belum siap galbay. Kata-katanya seperti ini, ada yang galbay kredit pintar nggak? Aku baru mau galbay hari ini karena ada pengeluaran tak terduga, jadi uangnya kepake. DC kira-kira langsung datang nggak ya? Area Kabupaten Malang. Terus lagi ada yang seperti ini, ada yang pernah galbay es pinjam nggak? Saya jatuh tempo kemarin barusan udah ditelepon. Aman nggak ya? Ada DC ke rumah nggak ya? Posisi Jawa Timur. Nah, sebenarnya postingan seperti ini sih bagi saya aman-aman saja. Tapi dengan model seperti ini kalian baru pemula galbay, sebenarnya itu menghancurkan kalian sendiri. Apalagi ada yang bertanya seperti ini, resiko galbay apa aja sih Kak? Saya ada hutang tapi tidak terlalu besar. Krediwan tinggal 2 kali lagi, hutangnya 65.000. Cash tinggal 5 kali lagi, 780.000. Pinjam yuk 3 kali lagi, 920.000. Jika aku galbay, apa yang terjadi Kak? Artinya apa? Banyak sekali teman-teman kita sekarang itu yang coba-coba untuk galbay, tapi dia tidak tahu harus apa, alurnya harus apa. Tiba-tiba nanti baru diteror, ujung-ujungnya nanti langsung ganti telepon, tapi lupa kunci sosmed, tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup kebingungan, dan efeknya berimbas pada orang-orang yang sudah lama galbay. Nah itu dia teman-teman ya, bagi kalian mungkin yang baru aja pemula galbay, mungkin kalian akan tidak paham kenapa saya harus galbay, bagaimana cara saya untuk memulai galbay. Yang pertama kali ketika kalian memutuskan galbay itu adalah kalian wajib update. 95 pinjol yang beredar itu adalah pinjol legal, di luar dari itu ilegal. Jadi udah tahu kalau seandainya mau disebar data, seandainya mau dipermalukan, itu udah ilegal, abaikan. Cut, gak usah bayar, selesai. Gitu ya. Jadi jangan ketakutan, bingung malah memelihara ilegal, malah mencicil, lakukan restrukturisasi. Aduh, bullshit banget deh untuk yang ilegal. Ya, kemudian lagi, kalian pemula-pemula galbay berharap setelah 1 tahun galbay saya tidak akan diteror, saya tidak akan ditagih, saya tidak akan dikejar-kejar sama DC. Padahal pernyataan ini selalu salah saya sampaikan. Nah, seperti informasi dari teman-teman saya ada di grup mengatakan bahwa itu diteror setelah galbay berapa lama Kak? Kata temanku 341 hari ataupun setahun. Ternyata udah 1 tahun masih banyak ancaman juga ya Kak. Terus dia jawab, tapi ini mengancam bukan nasabah dan bukan kontak darurat. Saya juga, terus dijawab lagi, saya juga sama, mereka meneror saya sudah galbay 4 tahun, sekarang nongol lagi setelah mengancam bagian HRD saya dan pimpinan saya. Jadi ini membuktikan bahwa jadi selama kita galbay itu memang teror akan ada, cuman teroran itu tidak sebanyak ketika awal-awal galbay. Kadang orang di atas 1 tahun sudah berpikir gak bakalan ada yang neror, padahal teror itu masih ada. Kemungkinan kecilnya DC lapangan datang itu paling tidak ada lagi, kalaupun ada 1 kali selama 1 tahun. Tetapi untuk teroran selama 4 tahun 5 tahun kalian galbay itu tetap masih ada. Nah itu dia teman-teman ya, bahkan yang galbaynya udah 4 tahun juga masih ditagih. Apalagi kalau kita jarang ngecek slip OJK. Kadang-kadang orang yang udah galbay 3 tahun 4 tahun itu malas untuk ngecek slip OJK. Dan lagi buat pemula-pemula galbay itu selalu ketakutan dengan kedatangan DC ataupun selalu ketakutan dengan ancaman DC. Pemula galbay apapun dan dimanapun kan, apapun pinjol yang kalian galbaykan, wajib update posisi pinjolmu sekarang. Salah satunya yang terbaru yaitu seperti Solusiku, Indosatku, kemudian lagi Pinjam Yuk, kemudian lagi Samir, kemudian lagi ada Ivoji, kemudian lagi ada Modal Nasional. Itu adalah beberapa pinjol-pinjol yang sudah menurunkan DC lapangan.
walaupun hanya seputaran jauh, ada daerah-daerah yang dulunya tidak datangin DC sekarang sudah mulai rame. Jadi buat kalian pemula Galbay, hal yang terakhir yang harus kalian tahu adalah kalian wajib tahu update posisi DC lapangan ada di mana saja, posisi perusahaan pinjol-pinjol ada di mana saja, dan posisi terbaru di mana aja rekrutan DC terbaru. Biar apa? Biar kita tahu nih, saya Galbay posisi ini berarti saya harus tenang. Saya datangin DC datang harus A, B, C, D, E, F, G. Saya tahu nih kalau ada nomor telepon tidak dikenal jangan ditanggapi. Saya tahu nih bernego dengan DC itu percuma. Bagusnya ketika saya ada uang, ada promo untuk hapus denda, saya coba untuk nego sampai jadi. Kalau tidak diterima ya udah. Nah seperti itu pinjol, bukan kita melayani DC yang menghabis waktu, bukan kita bernego sama DC yang ujung-ujungnya sakit kepala kita, bukan kita untuk membayar segala sesuatunya ke DC, enggak. DC tugasnya untuk menagih. Jadi buat teman-teman semuanya, pentingnya kita untuk saling berbagi informasi, untuk saling menguatkan, dan pentingnya kita untuk selalu memperbaiki hidup kita agar kita tahu nih Galbay, posisi kita seperti ini, saya akan save ketika seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, buat mental lagi, semangat baru lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.